Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa saat ini kita bisa berjumpa bersama-sama dalam ibadah live streaming kita. Bersyukur dan kami di tempat ini saya bersama dengan rekan-rekan kami sangat menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyambut dengan sukacita. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung dan selamat beribadah. Baik jemaat GPT Lumajang maupun jemaat GPT Jatiroto, dan kepada semua yang menyaksikan, rekan-rekan maupun teman-teman dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita dan kita tetap fokus untuk mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini dan kita akan segera memulaikan ibadah PA kita. Saya rindu kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mengangkat pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sekali lagi kita puja dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian di hari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru, hati yang baru Kau berikan
untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian ini kami akui bahwa Engkau Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak berarti apa-apa ya Tuhan. Sebab itu kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau mau mengangkat kami manusia yang penuh dengan dosa, hina, sangat najis Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati. Kami mau datang kepadamu. Kami mau belajar, mau untuk semakin lagi mengerti tentang firman-Mu, untuk semakin dalam memahami tentang firman-Mu Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami. Sebab Engkau adalah firman itu sendiri. Biar Tuhan Engkau yang memberi pemahaman, memberikan hikmat kepada setiap kami, supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan, dan mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami siapkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berikan fokus kepada setiap kami. Jauhkan dari segala macam gangguan, dari segala macam hal-hal yang mau mencoba mengalihkan konsentrasi kami, untuk mau mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jauhkan dari kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami, untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, pertama-tama sekali lagi saya ingin sapa, mungkin ada yang baru bergabung, baru masuk. Shalom. Ya, damai sejahtera bagi kita sekalian
kiranya kemurahan, kasih, dan karunia Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang luar biasa saat ini kita bisa kembali untuk belajar dari firman Tuhan. Dan satu hal yang menarik seperti yang minggu lalu saya sudah katakan bahwa hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang ada kaitannya, sangat berkaitan dengan yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah Bapak Ibu, kita lihat bahwa ini keren ya. Ini ukiran yang sangat ya luar biasa kelihatannya ya. Jadi ini bukan sekedar bukan sekedar simbol atau apa, tapi ini adalah huruf yang di atas ini bahasa Ibrani. Ini dibaca Satan ya, Satan. Terus yang di bawah ini, Satan itu ya Bapak Ibu tahu artinya setan dalam bahasa Indonesianya. Terus di dalam yang di bawah ini dari bahasa Yunani ya. Ini tulisannya diabolos. Nah bacanya diabolos. Diabolos. Nah jadi artinya sama setan. Nah jadi Bapak Ibu hati-hati ya, bolos. Nah itu dekat-dekat dengan ini ya. Nah sekarang kita akan melihat tentang tema kita ini. Seperti yang sudah saya singgung minggu lalu, bahwa ini adalah satu tema yang di dalam Alkitab sebenarnya sangat sering juga disinggung oleh firman Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata di kalangan teolog bahkan hamba-hamba Tuhan ternyata jarang kita temukan membahas tentang ini ya. Saya perhatikan juga, saya mengikuti banyak khotbah-khotbah, ternyata jarang. Kalau disinggung hanya singgung sedikit-sedikit, tetapi kali ini kita akan melihat walaupun tidak secara lebih kita bisa mengerti, memahami tentang bagian ini. Adalah tema kita saat ini yaitu tentang setan. Arti kalau di dalam bahasa kerennya, di dalam bahasa teologinya itu disebutkan tentang satanologi. Nah jadi satanologi artinya itu satu ilmu atau kajian yang membahas tentang setan. Oke, Bapak Ibu bisa paham ya. Ingat, ini Satan bahasa Ibrani, ini diabolos bahasa Yunani, artinya setan. Oke, kita akan lanjut. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan sering menemukan orang-orang yang akan berpendapat seperti ini. Ya, mungkin tidak sering, tapi ada saja orang berpendapat seperti ini. Ada orang mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Ini satu pandangan yang spekulasi Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mengatakan setan itu tidak ada. Terus ada juga yang mengatakan, ada orang yang berpendapat seperti ini. Dia sebenarnya tahu ada itu setan, ada. Saya pernah jumpai orang seperti ini, dia tahu. Tapi dia mengatakan seperti ini, saya tidak percaya kalau saya tidak lihat langsung. Oke, ada yang berpendapat seperti itu Bapak Ibu ya. Terus ada juga yang berpendapat ketika berbicara tentang setan, ada orang yang berpendangan seperti ini. Setan itu adalah satu hal atau makhluk atau apalah. Pokoknya itu menyeramkan lah, menakutkan. Jadi ada di dalam pikirannya kalau berbicara tentang setan, langsung connect dia, langsung takut. Ketika menyinggung tentang setan langsung takut. Banyak ya. Jadi itu jadi semacam fobia ya. Jadi orang yang jadi takut, ketakutannya itu menjadi ketakutan yang berlebihan tentang ini ya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, ini adalah pandangan orang. Jadi Bapak Ibu masuk di mana ya? Ada enggak ya dari Bapak Ibu ya? Saya rasa semoga Bapak Ibu tidak ada ya. Jadi kita tetap percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah sekarang kita lihat. Ini kan pandangan orang-orang, banyak orang mengatakan seperti ini. Sekarang kita lihat seperti apa di dalam Alkitab. Bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang setan ini. Apa yang sebenarnya Tuhan jelaskan dan bagaimana Tuhan itu melihat tentang setan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ya menurut Alkitab, setan itu ada. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa berulang-ulang sebenarnya di Alkitab firman Tuhan mengatakan tentang setan itu, atau berkata tentang setan, atau berkata tentang iblis. Nah kita akan lihat contoh-contoh dari beberapa ayat saja. Yang pertama itu Bapak Ibu pasti tahu tentang kisah ini ya. Ketika
Ini satu peristiwa atau kisah di mana ada seekor ular, dikatakan dia itu adalah binatang yang paling cerdik dari seluruh binatang. Ya. Jadi saya akan bacakan Bapak Ibu ya, Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Jadi ini kisahnya di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima sebenarnya ya. Tapi saya akan bacakan di situ. Di sini kita akan melihat bahwa ternyata setan itu ada. Terus saya akan bacakan di ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jadi dia berkata demikian. Nah, jadi ini 90% atau mungkin bisa jadi 95% teolog menyatakan bahwa ular ini ditunggangi oleh setan. Ya, jadi iblis menunggangi setan ini, menunggangi ular ini sehingga dia bisa merayu Hawa. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini, dia suruh Hawa, oh buah itu bagus kok, buah itu enak. Nah kalau kamu makan nanti, kamu akan sama seperti Tuhan, Maha Kuasa. Ya bukan Maha Kuasa, jadi kamu tahu segala sesuatu ya. Jadi kamu menjadi tahu segala sesuatu. Nah jadi di sini kita bisa melihat bahwa 95% para teolog mengatakan bahwa ular itu ditunggangi oleh setan. Sehingga dia bisa merayu Hawa untuk melanggar perintah Tuhan. Ya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Hawa jatuh ke dalam dosa, dia makan buah itu terus dia berikan kepada suaminya. Nah, terus yang selanjutnya ada contoh yang lain. Nah, itu di kisah Ayub pasal yang kedua ayat yang pertama, itu di sana ada kisah tentang bagaimana iblis atau setan itu bertemu langsung dengan Tuhan. Di situ dikatakan ya, dia bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu pasti tahu kisah ini juga, kisahnya Ayub. Nah, jadi ini di sini menunjukkan bahwa ternyata setan itu ada. Ya, setan itu ada atau iblis itu betul-betul ada. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Terus yang selanjutnya ya, ini yang di dalam kitab Tawarik. Nah, jadi ini memang tidak terlihat secara langsung ya, tapi di situ jelas dikatakan iblis membujuk Daud atau menghasut ya. Di situ dia semacam merayu ya. Jadi menghasut pikiran Daud. Jadi pikiran Daud supaya Daud itu bisa untuk melakukan sensus terhadap bangsa Israel atau orang-orang Israel, dan perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata setan itu memang betul-betul ada. Nah, jadi setan atau iblis itu sama aja. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa ini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau dikatakan tadi oleh pandangan orang, nah, orang-orang mengatakan setan itu tidak ada atau setan itu menyeramkan dan sebagainya. Nah, kita lihat di dalam Alkitab betul-betul setan itu ada dan inilah yang dilakukan. Nah, ini yang paling kita kenal, kita paling tahu kisah ini. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini di mana pencobaan ketika Yesus itu dicobai saat dia berpuasa. Nah, ini tempatnya di padang gurun. Bapak Ibu pasti ingat ya. Yang pertama itu dia katakan suruh batu itu jadi roti. Terus yang kedua dia katakan jatuhkan dirimu ke bawah. Terus yang ketiga dia suruh menyembah. Dan dikatakan ada pencobaan-pencobaan yang lain lagi. Nah, tapi cuma 3 ini yang dituliskan. Namun kita melihat bahwa ternyata memang betul-betul iblis atau setan itu memang ada. Nah, ini yang pertama kita harus pahami. Jadi dari sekian banyak bukti-bukti di Alkitab ini sebenarnya ini masih terlalu sedikit yang saya sampaikan ini.
dari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang setan, bahwa untuk menunjukkan tentang eksistensi atau keberadaan setan. Ternyata dia betul-betul ada. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih setan itu? Kenapa kok bisa ada? Nah, minggu lalu sebenarnya saya sudah sempat singgung ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama. Apa atau siapa sih sebenarnya setan itu? Nah, kita akan lihat apa sih setan itu, benda apa ya, atau makanan apa ya? Kita akan lihat sama-sama di dalam Alkitab. Dikatakan ini pertanyaan yang sering muncul di kalangan Kristen. Jadi ketika ada setan ini kan makhluk apa ya? Kok bisa ada di dunia ini? Apakah dia itu diciptakan oleh Allah? Nah, jadi pertanyaannya, apakah Allah menciptakan setan sehingga dia ada dan tugasnya adalah untuk menjerumuskan atau menjatuhkan, menggodai manusia untuk jatuh ke dalam dosa, untuk membawa manusia kepada kebinasaan dan lain sebagainya. Nah, apakah Tuhan menciptakan hal yang semacam itu? Nah, jawabannya adalah tidak. Nah, Allah tidak menciptakan sesuatu yang baik, yang jahat maksud saya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, bahwa setiap kali Allah selesai menciptakan sesuatu, dia mengatakan sungguh amat baik, baik, melihat semuanya itu baik. Dan yang terakhir dia mengatakan sungguh amat baik. Nah, jadi Allah kita adalah Allah yang baik. Dan kesimpulannya adalah tidak mungkin Allah yang baik itu, Allah yang benar itu menciptakan sesuatu yang seperti ini. Allah yang baik itu menciptakan sesuatu yang jahat. Itu adalah hal yang mustahil, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat bersama-sama bahwa Allah tidak menciptakan setan atau iblis. Nah, kita lanjut. Lalu kenapa setan itu bisa ada? Kalau tidak diciptakan oleh Tuhan, kenapa dia bisa ada? Kenapa dia bisa melalang buana di dunia ini ya? Bisa banyak menggoda, menjerumuskan orang jatuh ke dalam dosa, membuat banyak kekacauan di dunia ini dan banyak hal. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini ada beberapa teori yang menyatakan tentang setan itu. Maafkan macet. Ya. Nah, ada pandangan, ada satu orang, ini dia pada awalnya dia termasuk teolog ya. Dia mengatakan bahwa setan itu adalah roh-roh orang yang sudah meninggal. Nah, ada pandangan yang mengatakan seperti itu. Dan ini banyak sekali juga saya temukan, mungkin Bapak Ibu pernah temukan di kalangan kita, di kalangan masyarakat umum. Bahkan orang sering mengatakan kalau misalnya orang meninggal ya, terus dia bilang tiba-tiba nanti setelah malam tiba-tiba ada yang datang. Katanya itu adalah arwah dari ya almarhum atau almarhumah. Dia mengatakan seperti itu. Ada orang yang berpandangan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, banyak sekali. Terus ada juga yang mengatakan bahwa setan itu adalah roh-roh orang atau roh-roh sebelum Adam dan keturunannya. Jadi pandangan ini dia menyatakan bahwa ini ada penciptaan sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Jadi sebenarnya sebelum Adam dan Hawa sudah ada manusia sebelum mereka. Nah, pandangan ini tentunya salah, Bapak Ibu. Jadi kedua pandangan ini salah. Nah, jadi tidak dibenarkan oleh Alkitab. Kita akan melihat bahwa roh-roh orang yang sudah meninggal itu akan kembali kepada Bapa. Terus yang selanjutnya, penciptaan itu, roh-roh orang yang sebelum Adam itu tidak ada. Manusia pertama. Jadi Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Roma bahwa manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Tidak ada yang lain. Oke. Dan yang selanjutnya, nah ini mereka ambil cerita dari Alkitab. Ini dari kitab Kejadian. Ada yang mengatakan bahwa
keturunan dari malaikat dan perempuan-perempuan. Jadi katanya itu jadi berdasarkan apa yang mereka temukan di Alkitab. Jadi pada waktu itu ada satu kisah di mana manusia bertambah banyak dan manusia itu ternyata juga disebutkan sebagai putra-putra Allah. Nah, iya bukan putra-putra, anak-anak Allah ya, anak-anak Allah. Jadi malaikat itu bersetubuh melihat bahwa perempuan itu cantik-cantik sehingga mereka bersetubuh dan mereka mengandung, terus dikatakan keturunannya itu yang jadi setan-setan. Nah, ini pandangan ini sangat salah. Yang dimaksudkan anak-anak Allah di dalam kejadian itu adalah manusia biasa, bukan orang-orang dari surga atau malaikat dari surga yang turun ke bumi. Nah, bukan. Nah, jadi kita akan melihat bersama-sama bahwa ketiga pandangan ini adalah salah. Di dalam Alkitab tidak menyatakan demikian. Bahwa setan adalah setan. Dan arwah orang meninggal adalah arwah manusia, bukan setan. Dan yang selanjutnya, roh-roh yang sebelum Adam itu tidak ada. Manusia pertama adalah Adam. Dan yang selanjutnya, malaikat dan perempuan-perempuan itu adalah salah. Bahwa tidak ada makhluk yang dari surga. Karena Bapak Ibu pasti tahu yang minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa malaikat itu adalah tidak berjenis kelamin ya. Gendernya bukan maskulin, bukan feminin, atau bukan perempuan, bukan laki-laki. Nah, jadi tidak mungkin mereka melakukan hal yang seperti itu. Dan ini ada suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu kita akan melihat bersama-sama. Yang selanjutnya, Bapak Ibu kita angkat singkat-singkat ya. Nah, sekarang dari mana sih setan itu berasal? Nah, kita akan lihat, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa setan itu awalnya dia itu adalah satu makhluk yang diciptakan dengan penuh hikmat dan maha indah. Bapak Ibu, ini kisahnya di dalam kitab Yeskiel ayat 20 pasal 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-12 Yeskiel 28. Di situ dikatakan dia itu begitu penuh dengan hikmat dan maha indah. Nah, luar biasa. Bahwa kita bisa membayangkan penuh dengan hikmat dan maha indah. Terus yang selanjutnya, berada di taman Allah. Nah, jadi di situ dijelaskan juga di Eden. Di situ di ayat yang ke-13 dari Yeskiel pasal yang ke-28, ayat yang ke-13. Berada di taman Allah. Terus yang selanjutnya, dia itu di situ di tempatnya itu penuh dengan segala batu permata yang indah-indah. Jadi tempatnya itu begitu mengagumkan, begitu menakjubkan dan sangat indah luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita tinggal di satu tempat dan tempatnya itu penuh dengan batu-batu permata yang begitu indah. Ada dan yang dijelaskan di situ ada krisopras, jadi batu permata yang mahal-mahal Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan itu seperti di sebuah taman dan taman itu hiasannya seperti itu. Nah, wow, luar biasa. Terus yang selanjutnya, di situ dia itu banyak malaikat. Jadi di tempatnya itu banyak malaikat. Jadi dari sini beberapa penafsir teolog mengatakan bahwa dia ini ternyata memang adalah seorang pemimpin. Ya, jadi dari ayat ini dikatakan bahwa di sekelilingnya itu banyak malaikat. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya dia ini adalah seorang pemimpin adalah sosok pemimpin dari malaikat ya. Nah, salah satu pemimpin. Terus yang selanjutnya, tempatnya terbuat dari emas. Wow, luar biasa ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu lihat ya, inilah keberadaan awal dari yang dikatakan setan itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat setan itu adalah ternyata dia adalah malaikat yang tersesat. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak untuk yang ini, saya akan ajak kita untuk membaca di dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang keempat.
Ayub pasal 4 ayat yang ke-18. Nah Bapak Ibu saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ayub 4, Ayub 4 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Nah ini firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat-malaikat pun bisa tersesat. Jadi setan ini dia awalnya adalah malaikat, namun pada akhirnya dia tersesat, dia menjadi sesat. Terus yang selanjutnya, kesesatannya itu seperti apa Bapak Ibu? Inilah yang kita akan perhatikan bersama-sama, bahwa di dalam kitab Yesaya, Yesaya pasal yang ke-14, di sana dikatakan yang pertama dia itu ingin menyaingi Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa inilah salah satu kesesatan yang dilakukan atau yang terjadi pada malaikat yang akhirnya dibuang dan dia menjadi setan. Sebenarnya Bapak Ibu saya lupa tadi jelaskan bahwa setan ini sebenarnya bukan satu nama atau satu nama misalnya yang dikatakan untuk dikatakan kepada setan ya, tetapi ini adalah salah satu sifat yang ditujukan kepada makhluk yang awalnya adalah malaikat dan dibuang dan dia menjadi setan. Nanti kita akan lihat apa sih artinya setan itu. Nah, setan itu adalah malaikat yang tersesat dan yang sesat dia itu ingin menyaingi Allah. Nah, jadi di kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ya, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Terus, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nah, jadi ini menceritakan bahwa ini ada salah satu keinginan di dalam hati setan yang membuat dia itu, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata dia itu punya keinginan yang sedemikian. Dia ingin mau mendirikan satu kerajaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan ya. Nah jadi Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh setan. Terus yang selanjutnya, dia itu sombong. Ya. Kita bisa baca di dalam kitab Yeskiel. Nah Bapak Ibu, Yeskiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-17. Nah saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Ini juga berbicara tentang, ya jadi perikop ini berbicara juga, ini sebenarnya berbicara tentang Raja Tirus. Tetapi ini juga, seluruh teolog ini mengatakan bahwa mereka sepakat bahwa, dan saya juga sangat sepakat, ini berbicara tentang bukan hanya kepada Raja Tirus, tetapi untuk mempermalukan setan. Ya, nah ini. Jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-17, engkau sombong karena kecantikanmu. Nah jadi keindahan dia waktu diciptakan, tadi kita sudah bahas di awalnya. Dia diciptakan penuh dengan hikmat, ditempatkan di satu tempat yang begitu luar biasa. Sehingga dengan keadaan seperti itu, akhirnya menimbulkan kesombongan di dalam dirinya. Nah, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kumusnahkan demi semarakmu. Nah, hikmatmu kau musnahkan ya, bukan kumusnahkan tapi kau musnahkan. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh setan, atau inilah kesesatan dari setan itu, dia sombong. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, kesombongan itu ya dekat-dekat itu ya. Bukan hanya sekedar misalnya kita mengatakan, hari ini saya tidak beribadah, berarti saya ini jadi pengikut setan. Nah, ini sombong berarti kita sudah dekat-dekat juga ya. Sama dengan ini. Setan itu sesat
Karena dia, salah satunya yang dia lakukan adalah dia sombong. Nah, dan bahkan dikatakan terlalu banyak pelanggaran yang dia lakukan. Jadi sombong ini hanya salah satu. Menyaingi Allah, ini sama saja sih sebenarnya. Menyaingi Tuhan berarti dia juga sebenarnya sedang sombong. Menunjukkan bahwa dia ini adalah makhluk yang perkasa, penuh kuasa. Nah, dia sebenarnya sedang menyatakan bahwa dirinya itu perkasa. Terus yang selanjutnya, nah, karena hal-hal ini dia sesat, dia ingin menyaingi Allah, dia sombong, maka Allah melemparkan dia, disingkirkan dia dari tempat yang indah itu, dari surga, dia disingkirkan. Nah, maafkan. Nah, jadi dilemparkan ke bumi. Nah, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kita akan melihat dan kebanyakan orang mungkin berpikir, wah, setan itu satu dan ada di mana-mana. Setan itu bisa ada mungkin di mana-mana ya, di mana kita pergi setan itu bisa ada. Nah, kita akan lihat bahwa ternyata setan itu bukan satu Bapak Ibu ya, tetapi jumlahnya banyak. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa setan itu banyak. Saya akan bacakan satu persatu Bapak Ibu, ini singkat-singkat saja. Tidak semua, tetapi saya akan bacakan yang paling bisa mudah untuk diterima ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Oke. Nah, ini berbicara tentang naga. Di situ dikatakan di ayat yang ke-4, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan itu dan hendak melahirkan itu untuk menelan anak-anaknya. Segera sesudah itu perempuan itu melahirkannya. Melahirkannya Nah, jadi sepertiga dari bintang-bintang. Jadi yang dimaksud dengan bintang-bintang itu adalah salah satu julukan kepada para malaikat. Nah, jadi malaikat itu juga disebut sebagai bintang-bintang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata setan itu bukan cuma satu. Kalau minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa malaikat itu jumlahnya itu tidak terbilang. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Bayangkan ya. Kalau sepertiga itu ditarik, berapa jumlahnya ya? Pasti juga bisa berlaksa-laksa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata setan itu jumlahnya bukan cuma satu, tetapi ada banyak. Dan kita akan melihat selanjutnya, jadi ini singkat saja Bapak Ibu, bisa langsung diterima ya. Nah, sekarang kita akan melihat karakteristik atau sifat, atau mungkin bisa juga kita katakan jenis sifat-sifat ya, bisa yang paling mudah ya dipahami tentang sifat-sifat atau karakter dari setan itu ya. Nah, jadi setan itu adalah malaikat, memang dia diciptakan bukan dipenuhi dengan kuasa, jadi dilengkapi dengan kuasa ya. Jadi setan itu juga memiliki kuasa. Ketika dia dilemparkan ke bumi, kuasanya itu Tuhan tidak ambil ya. Hanya dia menjadi makhluk yang tidak kudus lagi, tetapi dia menjadi makhluk yang berdosa. Nah, di sini dia memiliki kuasa, tetapi dia itu tidak berkuasa. Nah, Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi setan itu, dia itu memang memiliki kuasa, tetapi dia tidak berkuasa. Terus yang selanjutnya, dia itu tidak maha hadir. Dia bisa ada di sini, sekarang dia ada di sini, terus nanti dia yang sama ada di tempat yang lain. Tidak seperti itu. Dia tidak maha hadir. Nah, maafkan tadi Bapak Ibu saya lupa cantumkan ayat-ayatnya, tetapi ini betul-betul dari Alkitab. Nah, jadi setan itu memang tidak maha hadir. Terus yang selanjutnya, dia tidak maha tahu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dia itu tidak berkuasa, tidak maha kuasa, terus tidak maha hadir, tidak maha tahu. Nah,
Ini 3 hal yang betul-betul kita harus pahami bahwa setan itu tidak maha tahu, tidak maha kuasa, dan tidak maha hadir. Nah, terus yang selanjutnya kita akan melihat bahwa tentang ini yang harus kita pahami tentang sifat-sifat setan, Bapak Ibu ya. Nama dan sifat-sifat setan. Jadi namanya itu sebenarnya itu ditujukan kepada setan itu berdasarkan sifatnya, kebanyakan. Oke. Nah, setan itu berarti musuh. Jadi ini saya ambil berdasarkan juga dari terjemahan New International Version dari Alkitab NIV. Nah, jadi setan itu artinya musuh. Setan, Satan, atau syaitan dan lain sebagainya. Terus itu Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa baca di sana. Setan itu adalah artinya musuh. Terus yang selanjutnya ada devil. Devil itu artinya penipu atau pemfitnah. Nah, itu setan. Sebutan dari yang lain selain setan. Dia itu devil, penipu, yang berarti penipu atau setan. Nah, Bapak Ibu, ini baru 2. Bapak Ibu kalau suka musuh-musuhan, berarti sudah temannya itu ya. Satu komplotan. Ini penipu, pemfitnah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau ada di situ berarti dekat-dekat lah. Bukan dekat-dekat tapi satu kelompok. Oke, sekarang kita akan lihat yang lain. Evil one, jahat atau penjahat. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa selain ada setan, ada devil, ada evil one, penjahat atau penipu. Nah, jadi setan itu artinya musuh, terus devil itu artinya penipu atau pemfitnah, terus yang selanjutnya evil one itu artinya jahat atau penjahat. Nah, terus yang selanjutnya ada Beelzebul. Nah, Beelzebul ini ada sebenarnya dari kata Ibrani adalah Baal Zebul atau Tuan Lalat. Nah, jadi Tuan Lalat. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu faktor kenapa Tuhan memberikan, karena Beelzebul ini adalah sesembahan orang Mesir. Jadi ini adalah satu faktor kenapa Tuhan itu memberikan tulah lalat pikat. Nah, jadi lalat pikat sebenarnya itu yang disembah adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Mesir pada zaman itu. Nah, jadi Beelzebul ini adalah Tuhan lalat. Nah, jadi kalau ini sama dengan berhala ya, bisa disembah oleh orang-orang pada waktu itu. Terus yang selanjutnya ada Abaddon, ada atau Apollyon. Ini bisa Bapak Ibu baca dalam kitab Wahyu. Ini artinya perusak. Nah, Bapak Ibu kalau ada ya, hati-hati ya. Perusak, entah perusak apa itu, perusak rumah tangga orang, perusak hubungan orang, perusak apa lagi ya. Pokoknya kalau perusak ya berarti dekat-dekat lah. Nah, jadi perusak. Dan itu memang kita bisa temukan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh iblis. Jadi iblis itu hanya seperti misalnya merayu, menggoda atau menghasut orang-orang, membujuk ya untuk kita melakukan hal-hal yang demikian. Terus yang selanjutnya kita akan lihat ada Belial, sia-sia. Belial itu artinya sia-sia. Bapak Ibu ini juga ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab 2 Korintus 6 ayat yang ke-15 ada Belial. Nah, jadi Belial ini berbicara tentang kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita itu hidup tanpa ada tujuan, kita hidup itu penuh dengan kesia-siaan, banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka sebenarnya kita itu sedang berada di dalam pengaruh dari setan. Ya, saya katakan tegas bahwa kita sebenarnya sedang berada di dalam pengaruh setan, hidup di dalam kesia-siaan. Oke, dan yang selanjutnya kita akan lihat yang lain. Nah, setan itu ternyata dia menguasai sistem dunia.
Nah, Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-31. Sebab itu firman Tuhan mengatakan juga di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah, di situ ternyata kita bisa melihat bahwa setan itu dia menguasai atau penguasa sistem dunia. Jadi bukan menguasai dunia seperti apa, jadi banyak segala sesuatu yang di dunia ini sebenarnya dia menguasai. Kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita akan ikut. Dan yang selanjutnya, dia juga penguasa filsafat dunia. Ya, sehingga banyak Bapak Ibu, ada filsafat-filsafat di dalam Alkitab, tetapi ada juga filsafat-filsafat dunia. Dan di dunia sekarang ini, yang lebih kuat itu adalah filsafat-filsafat dunia. Ya, jadi Bapak Ibu bukan lebih kuat di dalam hal apa ya, tetapi memang lebih banyak orang menggemari, lebih banyak orang sukai filsafat-filsafat dunia, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya ada pepatah-pepatah atau apa misalnya pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang itu bertentangan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab itu saya katakan kita sebagai anak-anak Tuhan maka kita itu harus betul-betul membuat diri kita itu mendorong diri kita untuk terus semangat belajar supaya kita tidak berada di dalam pengaruh ini filsafat-filsafat dunia. Kalau kita berada di dalam pengaruh filsafat dunia, maka berarti kita berada di bawah kuasanya si jahat atau si setan. Nah, oleh sebab itu kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Ada enemy. Nah, Bapak Ibu pasti tahu itu lawan. Terus yang selanjutnya ada tempter. Nah, tempter ini mencobai ya. Jadi yang mencobai orang supaya orang itu melakukan dosa. Terus yang selanjutnya ada murderer. Nah, jadi ini sebenarnya bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Murderer, lidah saya agak sedikit. Ya, ini kalau ngomong bahasa Inggris ya. Nah, jadi itu artinya pembunuh. Nah, jadi ini nama setan. Dia dikatakan sebagai murderer atau pembunuh. Nah, atau mungkin bisa dikatakan killer juga lah ya. Nah, terus yang selanjutnya ada liar. Dia itu dikatakan liar. Yang dimaksudkan dengan liar di sini itu bukan liar suka lari-lari seperti itu Bapak Ibu ya, menjauh-menjauh, bukan, tetapi liar yang dimaksudkan di sini dikatakan dia itu suka memutarbalikan kebenaran. Liar. Oh ya, saya lupa, saya salah ya. Itu ya, liar. Jadi pembohong ya, atau suka memutarbalikan kebenaran. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu suka diputarbalikan. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Jadi dikatakan di sana, iblislah yang menjadi bapamu. Dia adalah pendusta, pembunuh ya. Terus ketika juga Bapak Ibu bisa lihat di dalam kisah pencobaan ketika Yesus dicobai, dia menggunakan firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, malaikat akan menata engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat di sini dikatakan accuser ya, dia itu pendakwa atau penuduh. Nah, ini yang kebanyakan sering terjadi di kalangan kita, atau mungkin kebanyakan juga di petobat-petobat baru, mungkin Bapak Ibu yang baru bertobat, dulunya dia hidup berantakan. Saya juga pernah mengalami Bapak Ibu, selalu tertuduh, dan ternyata itu adalah pekerjaan dari si jahat, mendakwa. Jadi ini dia mendakwa bukan hanya kamu berbicara kepada kita, oh kamu itu seperti ini, tetapi dia mendakwa seperti ini bukan di hadapan kita, tetapi dia mendakwa juga di hadapan Tuhan. Seperti kisahnya Ayub, ya Bapak Ibu ya. Dia mengatakan Ayub itu orangnya seperti ini. Nah, itu pekerjaan dari si setan. Dia juga bisa mendakwa kita di dalam pribadi kita, berkata-kata di dalam pikiran kita. Nah, seperti itu ya. Bisa mengatakan kamu itu tidak layak, kamu itu terlalu berdosa, kamu itu seperti ini, seperti itu.
dia bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya kalau kita ini sudah ditebus, maka kita tetap harus memegang teguh firman Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh setan, kita mungkin itu bisa rasanya itu tidak enak di dalam hati kita, seperti kita tertuduh, tetapi kita tetap harus memegang firman Tuhan. Oke, dan yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan singkat-singkat saja. Nah, ini yang kita akan melihat yang kita mungkin sering temukan di dalam kasus kehidupan kita sehari-hari. Itu dia itu seperti yang saya katakan tadi, mempengaruhi pikiran. Nah, di dalam Bapak Ibu bisa lihat tadi di dalam kitab Kejadian tadi tentang Hawa, dia mencoba untuk memainkan pikirannya Hawa sehingga Hawa itu tergoda. Oh, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Wow, itu memainkan pikirannya. Jadi Hawa sehingga Hawa berpikir, wow, buah ini kelihatannya baik dan enak untuk dimakan ya. Terus yang selanjutnya, dia itu juga ternyata setan itu bisa menyebabkan penyakit. Nah Bapak Ibu, ini yang penting untuk kita pahami bahwa setan itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka berarti kita ada di dalam sini dan kita bisa masuk di dalam hal ini. Terus yang selanjutnya itu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-13, Bapak Ibu bisa baca, Lukas 13 ayat yang ke-11. Nah dan yang selanjutnya, dia bisa merampas benih firman Tuhan yang ditaburkan. Nah ini yang sangat sering terjadi, baik di gereja, ibadah seperti ini Bapak Ibu ya. Setan itu bisa mempengaruhi pikiran kita sehingga firman Tuhan itu tidak masuk kepada kita. Dia rampas. Nah sehingga tidak ada firman Tuhan dalam hati kita. Nah Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Oke, dan yang selanjutnya kita akan melihat tentang cara kerjanya seperti apa. Nah ini yang kita bisa temukan sering terjadi. Kita mungkin sering mendengar dia bisa merasuki orang-orang. Artinya itu orang itu ketika dia dirasuki artinya dia itu dikuasai oleh setan. Pikirannya, tubuhnya. Nah dan yang selanjutnya kita akan lihat orang yang kerasukan. Tetapi berbeda, kalau misalnya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita betul-betul percaya kepada Tuhan dan kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak mungkin mengalami yang dikatakan dengan kerasukan setan. Tidak akan mungkin. Orang percaya sungguh-sungguh tidak akan mungkin mengalami hal ini Bapak Ibu ya. Oke, ini yang perlu kita tanamkan. Terus ini yang harus kita pahami juga bahwa setan itu pintar berkamuflase. Nah jadi itu di dalam, Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Bapak Ibu tahu ya, jadi bahkan setan pun bisa menyamar seperti menyerupai malaikat terang. Nah jadi Bapak Ibu bayangkan, kalau setan itu bisa seperti malaikat terang. Nah ini yang orang-orang kebanyakan berpikir bahwa setan itu menakutkan, terlalu menyeramkan. Jangan salah Bapak Ibu. Setan itu bisa berpenampilan seperti orang cantik, seperti orang ganteng. Dia bisa berpenampilan seperti sesuatu yang kita sukai. Wow. Ini sebab itu saya katakan bahwa setan itu dia sangat pintar untuk berkamuflase atau menyamar, menyerupai apapun. Ya. Terus yang selanjutnya, atau mungkin Bapak Ibu bisa mungkin kelihatan, oh orang itu mungkin ini contohnya Bapak Ibu ya, orang itu kok baik sekali, ternyata di belakangnya, wah suka menipu orang. Ya Daud bilang begini ya, nusuk orang dari belakang. Nah jadi Bapak Ibu, inilah cara kerja setan dan kita akan lihat lagi, dia bisa saja menggunakan apa saja. Nah Bapak Ibu sekarang yang paling paling booming di dunia ini yaitu tentang teknologi. Ya, seperti gadget dan lain sebagainya dan apa saja itu bisa digunakan untuk menjadi alat setan untuk menarik orang-orang untuk mengikut dia. Nah, jadi sehingga Bapak Ibu
Tidak jarang kita temukan ada orang yang misalnya hanya karena dia ingin punya HP, lalu dia mencuri. Hanya karena ingin dia punya uang banyak, dia akhirnya merampok, dia akhirnya membunuh, dan lain sebagainya. Itu cara setan. Dia bisa menggunakan apa saja, termasuk firman Tuhan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, hati-hati. Dan sekarang, di sini di masa-masa ini, di waktu-waktu ini, saat-saat ini kita bisa melihat banyak sekali orang berbicara atas nama Tuhan, tetapi mereka bukan untuk melayani Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi mencari untuk kepentingannya sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara setan. Bahkan dia bisa menggunakan firman Tuhan. Seperti juga yang saya katakan tadi, dia menggunakan firman Tuhan untuk menggoda Yesus. Kalau Tuhan itu kan bisa, ada firman Tuhan yang bilang kan. Jadi dia teringat di dalam Mazmur, firman Tuhan kan bilang, kalau kamu jatuh, firman Tuhan katakan nanti malaikat-malaikat itu akan menatang engkau. Jadi akan jadi supaya akan dijaga, ditangkap ya, istilahnya ditangkap, supaya kakinya itu tidak sampai, atau tubuhnya itu tidak sampai ke tanah dan jadi rusak atau mati lah sebagainya ya. Nah, dia menggunakan firman Tuhan. Ini sangat luar biasa pekerjaannya, cara kerjanya. Begitu benar-benar lihai. Jadi Bapak Ibu, ini kalau dikatakan ada seorang hamba Tuhan juga, saya sangat senang dia mengatakan, jadi setan itu betul-betul punya pengalaman yang luar biasa. Dia sudah berpengalaman. Jadi sudah ribuan tahun dia hidup. Jadi dia tahu bagaimana cara-caranya untuk menjatuhkan manusia atau menarik manusia. Jadi sehingga tidak jarang banyak sekali kita melihat orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Orang-orang yang mengikuti cara-caranya setan. Banyak orang yang membohongi, banyak orang yang saling bunuh-membunuh, banyak orang yang saling pertikaian sering terjadi di mana-mana. Nah, kita akan lihat itu adalah cara-caranya setan supaya untuk menghancurkan manusia, supaya rencana Allah tidak terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa ternyata sekalipun demikian, tadi kita sudah banyak membahas tentang setan. Itu sebenarnya masih sedikit dari apa yang seharusnya Bapak Ibu ketahui, tetapi karena memang waktu kita terbatas, jadi kita melihat bahwa ternyata di akhirnya setan itu akan menerima hukumannya. Dia dihukum, dilemparkan ke dalam lautan api bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Jadi yang 3.000, sepertiga dari malaikat-malaikat tadi yang akan dibinasakan di dalam lautan api itu, mereka akan dihukum di sana. Jadi bersama-sama dengan setan itu, pemimpinnya itu yang dibuang awal itu, yang menarik mereka untuk jatuh. Tidak hanya mereka saja Bapak Ibu, bukan hanya dari malaikat-malaikat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama dengan setan, kalau kita mengikuti jalannya setan, kalau kita hidup menurut keinginannya setan, kita hidup menurut segala sesuatu, maka kita juga akan menjadi bagian dari sini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Sebenarnya banyak hal juga yang setan itu kerjakan dalam dunia ini. Cara-caranya banyak untuk menarik orang-orang percaya. Melalui pengajaran, melalui media apa saja. Jadi mungkin itu bisa mulai, dia bisa saja masuk di dalam pekerjaan kita. Mengobrak-abrik pekerjaan kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun cara setan tidak akan mempengaruhi kita, seharusnya demikian. Nah, sehingga kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita tidak akan menjadi bagian dari orang-orang ini atau bagian dari setan ini. Nah, dari bilangan ini. Sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kita harus hati-hati, kita harus betul-betul jeli untuk memahami segala sesuatu. Sebab itu saya sekali lagi tekankan, kita harus, karena iblis itu juga dia adalah penguasa atau menguasai filsafat dunia. Kita harus banyak belajar Bapak Ibu supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh filsafat-filsafat dunia yang sifatnya semu, hanya untuk kepentingan, untuk kesenangan sendiri, untuk kesenangan hati saja, bukan untuk membawa kita kepada keselamatan. Banyak juga orang-orang yang pintar yang
mengeluarkan kata-kata atau statement-statement yang itu sebenarnya memutarbalikan kebenaran sehingga menggoyahkan orang-orang percaya. Sebab itu Bapak Ibu, jangan kita bodoh, jangan kita mau untuk terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Kita harus pacu diri kita, semangat untuk terus belajar firman Tuhan. Dan kita juga harus belajar banyak hal supaya kita mengerti bahwa, sehingga dikatakan tadi, saya bacakan di dalam satu ayat terakhir di dalam Roma 12 tadi, ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita belajar bukan untuk hanya sekedar menambah pengetahuan kita atau terlihat hebat di mata orang, tetapi itu akan sangat bermanfaat untuk kita supaya kita itu bisa mengerti, memilah. Kita bisa memilah. Oh, ini berkenan kepada Tuhan. Oh, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Oh, ini baik. Oh, ini jahat. Kita bisa tahu. Dari demikian kita bisa tahu, oh, cara kerjanya setan seperti itu. Segala sesuatu yang baik adalah dari Tuhan, yang benar adalah dari Tuhan. Tapi yang tidak baik tidak berasal dari Tuhan. Sebab itu setan bukan berasal dari Tuhan. Ya? Jadi dia itu adalah kehendaknya sendiri untuk melawan Tuhan sehingga dia dilemparkan ke bumi dan dia pada akhirnya dia akan dimusnahkan, bukan dimusnahkan tetapi dihukum di dalam lautan api. Sebab itu Bapak Ibu, ini sebenarnya masih sangat terlalu sederhana, masih sangat terlalu sedikit Bapak Ibu ya. Tapi karena waktu yang saya ambil sudah terlalu banyak, tidak apa-apa, saya akhiri sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Bapak Ibu. Dan kita tetap, saya sekali lagi tekankan, mari kita tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin memahami kehendak Tuhan, semakin memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebab itu Bapak Ibu, kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pacu diri kita untuk terus belajar firman Tuhan. Pacu diri kita untuk terus belajar bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu jangan pernah bosan-bosan. Jangan pernah kita jemu-jemu. Kalau misalnya kita jemu, mari kita buat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi satu hal yang menarik. Kita ciptakan sesuatu yang menarik di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita tidak ketika bosan. Bosan itu adalah hal yang manusiawi Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pintar atau kita harus bisa untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian supaya kebosanan itu kita bisa lalui. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu, dan kami saat ini bersyukur karena Tuhan sudah memberikan pemahaman kepada kami, walaupun ini hanya terlalu sedikit dari apa yang seharusnya kami harus ketahui Tuhan. Tetapi Tuhan, kami memohon supaya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kepada kami, menambah-nambahkan pengetahuan kepada kami, memberikan kemauan dan semangat kepada kami untuk terus belajar, untuk terus semangat untuk mendalami firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa biarlah kemurahan-Mu Tuhan untuk senantiasa menaungi kepada kami. Roh Kudus Tuhan akan memberikan pencerahan yang lebih kepada setiap umat-Mu. Baik seluruh sidang jemaat di GBT Lumajang maupun Jatiroto maupun seluruh hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan kiranya bekerja lebih dalam di dalam mereka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Sehingga kami bersama-sama cerdas di dalam Engkau Tuhan, dan kami tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, oleh berbagai macam cara iblis untuk melemahkan iman kami, atau mungkin untuk membawa kami hanyut di dalam kerajaannya sehingga kami akan dibinasakan bersama-sama dengannya. Tapi kami akan tetap teguh berdiri dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba akan berdoa secara khusus untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan.
sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto. Tidak lupa juga untuk mereka yang saat ini menyaksikan live streaming ini, siapapun mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau Tuhan memberikan senantiasa tambah-tambahkan hikmat kepada mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tambah-tambahkan kasih-Mu kepada mereka dan kemurahan-Mu Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka bekerja, apapun yang sedang mereka rencanakan, usaha apapun itu, kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan di dalam semuanya itu, memberikan keberhasilan di dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan. Tuhan Engkau jauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang masih di dalam pendidikan, yang masih di dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan Engkau terus menyertai mereka, memberikan hikmat kecerdasan kepada mereka. Dan Tuhan berikan perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan dan orang-orang yang tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, yang sudah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan yang melimpah. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan yang melimpah. Tuhan memberkati kami dengan segala macam hal, baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, senantiasa ada di dalam kami. Dan dengan demikian juga Tuhan, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk beberapa sidang jemaat-Mu Tuhan, dan beberapa keluarga yang saat ini sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah setiap bagian tubuh yang mengalami sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan mengalami pemulihan, beraktivitas seperti biasa, dan nama-Mu Tuhan akan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang masih di dalam usaha apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tetap menyertai. Dan jauhkan dari segala macam kecelakaan, jauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak baik, yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan Engkau halaukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.